Ini adalah pengalaman pertamaku melakukan backpacker, terlebih antar pulau, antar provinsi, antar kota, dan antar yang lainnya. Berawal dari rencana kami ke Bromo sebulan yang lalu, namun itu hanyalah wacana belaka. Tahu sendirilah ya, kalau main direncanakan itu bakal kayak gimana sih? Ya bakal gagal lah, tapi ini hanya pendapatku sih. Tiba-tiba ada temanku yang ngajakin ke Banyuwangi. Ih, ada apaan sih di Banyuwangi? Kereta Sri Tanjung akhirnya membawaku menuju Banyuwangi. Di dalam kereta kami bertemu dengan Mas Yuda. Kami mengamatinya dengan seksama. Sesekali dia membaca buku yang dia pegang. Tujuan perjalanan Mas Yuda kali ini adalah ke Lombok. Tak terasa tujuan kami pun sampai, dan akhirnya kami pun berpisah dengan Mas Yuda. Sedikit melepas penat, sesekali kami berfoto-foto sebagai ajang pencitraan belaka. Saking asiknya berfoto sampai akhirnya kita diusir oleh satpam. Akhirnya kami pun menginap di depan stasiun. Kami pun menyewa motor dan melakukan perjalanan ke Pulau Merah. Pantai ini dikenal karena sebuah bukit hijau kecil bertanah merah. Itu sumber dari Wikipedia always lah. Perjalanan penginapan ke Pulau Merah sekitar 22,5 jam. Akses jalan ke sana sungguh luar biasa. Mendaki gunung, lewati lembah. Tak jarang juga kami temui jalanan berlubang, memperingatkan kita untuk sangat berhati-hati. Syahdunya hujan membuat jalanan ini semakin aduhai sekali. Akhirnya kami pun sampai. Perjalanan yang tadi telah terbayar dengan pemandangan yang bikin bibir ini melafalkan Subhanallah berkali-kali. Rasanya sebuah perjuangan memang tak ada yang sia-sia. Pulangnya dari pantai, akhirnya kami pun mencari makan. Dan akhirnya ketemulah botok tawon Banyuwangi. Botok tawon khas Banyuwangi. Jadi Rasanya gimana, Mbak? rasanya tuh gurih sih, enak. Ikannya seger ya? Iya, makasih. Sama ada tomatnya. Tomat. Apa Anda nggak takut keentuk itu? Enggak, ini udah mati mas. Udah mati. Masakan khas Banyuwangi, botok tawon. Seger Tapi untuk kayaknya. kalian yang kena alergi, mohon hati-hati ya. Oh iya. Mungkin alergi. Soalnya kemarin tuh pemilik Homestay. homestay-nya Pak Ahmad itu, dia juga makan kayak gini. Oh, yang malam-malam itu ya? Gatal itu loh mas. Oh iya, iya. Yang malam-malam itu toh? Iya. Dia merasakan gatel-gatel, punya alergi tapi dihajar aja sama dia. Iya. Terus habis itu ke dokter. Sampai dicariin kelapa muda juga. Kasihan juga sampai malam-malam gatelan. Malam. Moga mbaknya jangan gatelan ya, Mbak ya. Amin. Kalau gatelan ntar aku repot ntar. Tapi kok harus mulai gatal? Wah, repot ntar nyarinya. Oh, Nyari udah mulai obatnya. gatal. Selain jauh-jauh ke sini makanya ini mantap. itu kayaknya ada kelapanya juga ya, parutan kelapa. Iya. Jadi kalau di Jawa tuh masnya tahu garang asem nggak? Garang asem. Apa itu, Mbak? Aso itu loh mas. Asu. Aso loh. Asolo. Apa itu? Itu kayak gini, rasanya persis, ada pedesnya, ada manisnya, ada gurihnya juga. Itu makanan atau apa? Ya bersih kayak gini. Iya, tapi ayam. Oh, ayam. Tapi persis kayak gini. Ya udah ya guys, makan dulu. Oh ya, silakan. Mari, Dan mari. rasanya endes Makasih ya, Mbak ya. banget. Bisa Jadi lagi. pengen nyobain lagi nih.
Kita perjalanan menuju ke Kawah Ijen bareng-bareng sama teman-teman, dan kebetulan ada teman dari Kalimantan. Dia udah pengalaman banget ke Ijen. Ya akhirnya kita numpang deh sama mereka-mereka. Ini perjalanan dimulai dari pukul 1. Iya, ini pukul 1 ya teman-teman. Ya berkonvoy jalannya. Banyak banget. Totalnya ya bisa dihitung sendiri lah berapanya. Doain semoga kita bisa sampai puncak, terus bisa nyaksiin Blue Fire. Dadah. Pada saat perjalanan, motor yang ditumpangi Mas dan Mbak dokter ini tidak kuat. Maaf ya, aku lupa nih nama kalian. Akhirnya dengan nada ngos-ngosan, dia bilang, biar saya saja yang mendorong. Dilan gak akan kuat, percayalah. Dan sontaklah kami tertawa. Pukul 2 dini hari, akhirnya kami pun sampai. Ini ceritanya kami sedang di trek. Sayang banget ya, gelap, gak terlihat. Setengah perjalanan, Shirley, salah satu rombongan kami, gak kuat, mutah-mutah karena dia belum makan. Jadi guys, kalau kalian ingin naik dimanapun gunung, kalian wajib makan dulu ya. Oh iya, saat naik kita juga diwajibkan menyewa masker loh. Sambil menunggu terang, akhirnya rombongan Kalimantan goyang dengan hebohnya dan membuat kami semua pun terhibur. Udah. Namanya siapa Mbak? Dari mana? Dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Dari informasi yang diperoleh, ternyata penambang belerang mengangkat 70-90 kilo dari Kawah Ijen sampai bawah. Subhanallah. Bahkan penambang ini tidak memakai masker sama sekali. Sungguh resiko pekerjaan yang tidak sesuai dengan upah yang mereka terima. Mereka bisa mengangkat belerang 2-3 kali dalam sehari. Sedikit merasa kesal melihat tingkah laku pengunjung yang masih menyempatkan berfoto selfie dengan bapak ini. Padahal bapak ini membawa beban berat loh. Apakah keeksisan di sosmed lebih penting sehingga mengesampingkan beban yang ditanggung oleh bapak penambang ini? Ironis. Udah jam 5:30, tapi kabut tak mau pergi. Ijen, dan dari tadi kabutnya baru hilang. Dan pukul 6:30 akhirnya kabut mulai pergi. Ya cuma sebentar sih, namun seenggaknya kami bisa menikmati keindahan Kawah Ijen. Pas zamannya Bapak ada yang dilamar di gunung nggak Pak? Nggak ada. Itu nggak ada katanya. Namanya siapa Pak? Kenalan dulu tuh sama bapaknya. Halo. Namanya siapa Pak? Oh dari mana? Dari Balikpapan. Jauh banget. Dari Balikpapan aja ke sini jauh-jauh. Kamu kapan nih? Tiba-tiba kabut dan angin datang bersamaan membawa asap belerang. Kami buru-buru turun dan meninggalkan rombongan Kalimantan yang masih di atas.
Saat kami turun, banyak yang menawarkan taksi. Taksi yang dimaksud di sini bukan sejenis Grab dan Gokar ya. Namun yang dimaksud adalah bak yang terbuka yang ditarik oleh manusia dan kita duduk di atasnya. Harga yang ditawarkan dari bawah hingga puncak adalah Rp400.000. Namun, kami memutuskan untuk jalan kaki saja. Di balik perjalanan, pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Terima kasih, Banyuwangi.